Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dalam acara Ngopi. Ngobrolin inspirasi dan aspirasi. Ini merupakan inovasi dari Tim Hub Kanwil Kumham Nusa Tenggara Barat dalam rangka mencari inspirasi dan aspirasi dari pihak eksternal Kementerian Hukum dan HAM. Dan pemirsa bisa melihat hasil dari ngopi ini di Kemenkumham NTB, website kami. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa, sangat istimewa, gebrakannya dalam rangka membangun NTB ke depan lebih baik dalam hal penanganan narkoba. Saya tidak perlu memperkenalkan, biar beliau nanti yang memperkenalkan diri. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Pak Kanwil Kumham. Terima kasih saya sudah diberikan waktu untuk bisa berkunjung dan melihat secara langsung bagaimana kondisi personil, kondisi kantor yang ada di Kanwil Kumham NTB. Saya lihat dengan kegigihan dan inovasi, dan motivasi untuk memberikan hal yang terbaik khususnya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Ini mungkin secara langsung juga bisa sampaikan kepada masyarakat juga bisa mengakses, bisa melihat bagaimana proses kerja daripada lembaga Kumham yang ada di NTB ini. Makasih. Kalau boleh saya katakan dengan penataan, kemudian pembangunan, inovasi, gagasan, ide-ide kreatif muncul di sini. Termasuk di sini juga ngopi ini adalah ngolah inspirasi. Ngolah inspirasi ini juga merupakan media yang sangat tepat saat ini untuk bisa langsung diakses dengan 4.0 perkembangan teknologi. Semuanya bisa langsung mengakses dari YouTube, Twitter maupun Instagram dan lain-lain. Nah, ini salah satu media ngopi, ini media untuk literasi, edukasi kepada masyarakat. Kami menyatakan bahwasanya ini sudah pantas dan layak Kanwil Kumham ini tidak hanya BPK tapi BBPM nantinya. Dengan terobosan-terobosan ini berkolaborasi dengan stakeholder yang lain, demikian juga dengan instansi BNNP yang sudah berjalan, PKS maupun MU-nya, tentunya semuanya untuk menuju ke bagaimana Indonesia maju dan Indonesia berkembang dewasa ini. Bang Gagas, ya. Nanti Bang memperkenalkan diri sendiri. Jadi gini, Bang, saya ingin tahu dulu cerita sampai Abang menjadi KPNN di Provinsi NTB. Cerita dulu, Bang. Ringkas, padat. Baik, saya mungkin memang dari instansi kepolisian yang termasuk ditugaskan di BNNP. Pengalaman tugas saya memang khusus menyangkut masalah tugas sudah hampir seluruhnya, baik menjadi Kapolsek, Kasat, Serser, Kapolres, Wakapolres, Kapolres, Dir, Wadir pernah juga Wadir Narkoba Jatim, kemudian Dir Krim Polda Gorontalo, Dir Krim Polda Jateng, dan Dir Narkoba Polda Jatim. Bahwasanya pelaksanaan tugas-tugas ini memang semuanya saya lihat ke depan harus dalam kondisi yang saat ini, dengan keterbukaan publik, dengan adanya masyarakat melihat ini, kita harus bisa benar-benar memberikan goalnya ada kepada masyarakat, demikian kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selama kami bertugas memang tidak jauh, selalu berdekatan dengan rekan-rekan dari Kanwil Kumham khususnya. Itu selalu melihat hal-hal yang ada, kita mencoba mengkolaborasikan penelitian kita di sini, akhirnya ketemu dengan Pak Kanwil ini, katanya ketemu kita di sini. Karena kami juga sering berinteraksi dengan lapas-lapas baik mungkin yang nasional, khususnya di Nusa NK, di Nusa Kambangan juga melihat di sini. Saya lihat di sini ada terobosan baru yang patut untuk dicontoh sebetulnya. Nah, selama ini ada anomali atau mungkin ada persepsi yang berbeda dari masyarakat. Tapi di sini bisa diwujudkan. Ternyata itu semuanya bisa. Dengan adanya paradigma sekarang, kemudian keterbukaan publik, masyarakat sebetulnya bisa melihat secara langsung. Jadi tidak hanya hoak, berita hoak atau
persepsi yang salah, bisa langsung mengakses, bisa langsung dilihat, bisa langsung ditinjau langsung, atau bahkan silakan mereka mencari informasi dari mereka bahwa saya itu diterapkan. Saya yakin ke depan bahwa saya lembaga pemasarakatan ke depan juga akan mendidik warga-warga binaan untuk menjadi orang yang kita coba mengurangi juga, kita memberikan dampak yang positif kepada mereka yang setelah dilakukan pembinaan di lembaga pemasarakatan khususnya. Nah, di sini juga mungkin masyarakat harus tahu juga bahwasanya Kanwil Kumham bawahnya apa saja, termasuk imigrasi dan sebagainya. Ya, selama ini kan seolah-olah masyarakat buta. Betul. Di mana apakah berdiri sendiri, ternyata adalah di bawah daripada Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di NTB ya di Kanwil Kumham yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kunci suksesnya. Nah, sekarang apa? Kunci sukses ini kembali kepada hati nurani. Hati nurani daripada leader, chairman, dan staff. Ketika staffing kuat, ketika staffing mempunyai komitmen, pimpinan mempunyai komitmen dan ingin untuk maju, saya kira bisa semua dilakukan. Jalinan sinergitas yang sudah terjalin antara BNNP dengan Kumham dalam rangka mewujudkan komitmen kita war on drug, mewujudkan bahwa NTB bersinar, lapas rutan Bapak perintahkan dan kita berkomitmen untuk bebas dari HP dan narkoba. Langkah konkret yang harus kita lakukan seperti apa? Baik, memang ini semuanya dibicarakan kadang-kadang tidak harus dalam forum yang formal. Amin. Forum-forum non formal yang akan membawa ide inspirasi kita untuk kita bisa menciptakan hal baru. Kemudian komitmen bersama, komunikasi, koordinasi itu akan menciptakan itu. Selama itu tidak terbentuk, tidak akan kita bisa mewujudkan itu. Nah, terkait dengan masalah war on drugs, memang sesuai dengan kebijakan dari pusat, BNN pusat menyatakan war on drugs sebagaimana Impres 02 tahun 2020, Presiden menyatakan bahwasanya RUN P4K ini tidak hanya dalam rangka menguatkan dan menggerakkan komponen masyarakat, pemerintah dan swasta. Nah, pemerintah ini kan termasuk kita adalah perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Itu. Kemudian untuk strategi BNN yang saat ini di bawah pimpinan Pak Dr. Pritus Renat Klose adalah hard power approach, smart power approach, dan soft power approach. Nah, tiga kebijakan ini dituangkan untuk bagaimana membangun, menciptakan, menata kembali sehingga kalau narkoba ini bisa diatasi dengan baik tidak hanya oleh BNN, Polri, tapi seluruh komponen masyarakat. Nah, kalau kegiatan hard power approach saya kira sudah selalu dilakukan. Nah, sekarang soft power approach ini adalah penyuluhan, pendekatan soft, dengan teknologi juga smart power approach ada terkait dengan masalah teknologi. Nah, ini dilakukan tidak lain adalah bagaimana kita menyentuh kondisi yang ada sekarang ini. Hard kita lakukan belum tentu akan menyelesaikan masalah. Soft kita lakukan mudah-mudahan. Kalau kita soft power approach adalah langkah-langkah preventif. Jadi tindakan pencegah lebih baik daripada pengobatan. Nah, kemudian smart power approach kita bisa berpikir jeli menyikapi perkembangan dinamika perkembangan pertumbuhan baik itu teknologi, kita memanfaatkan teknologi, streaming, kita memanfaatkan media-media apapun yang kita bisa jadikan suatu proses diseminasi atau edukasi kepada literasi kepada masyarakat. Nah, ini yang untuk BNN di NTB saya lihat semuanya sudah hampir berjalan seirama, berjalan searah, baik itu dari Polda, dari BNNP dan Kumham sudah berarah. Nah, mudah-mudahan ini bisa tercipta sebagai pilot proyek titik awal, titik pijakan untuk daerah-daerah bisa menyikapi ini. Bahwasanya kita adalah perwakilan pemerintah yang ingin membuat dan menciptakan Indonesia bersih daripada narkoba. Tadi Abang sebutkan, kita banyak sekali bertemu dalam kondisi non formal. Secara konkretnya seperti apa, Bang, supaya pemirsa itu tahu persis bahwa sinergitas yang dibangun itu tidak pada jalur normal. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam rangka mendiskusikan, sharing terhadap penanganan narkoba di wilayah NTB ini melalui jalur non formal. Baik, saya sampaikan kalau
secara formal kita masing-masing mempunyai tugas. Kadang benturan-benturan kegiatan yang kita jarang bisa ketemu. Amin. Waktu itu yang tidak kita bisa efektifkan, tapi dengan adanya silaturahim, baik itu dari silaturahim kita ngobrol bersama dalam konteks ya refreshing bersama, kegiatan olahraga bersama, itu ternyata memberikan malam-malam ngopi bareng. Malam ngopi, kita olahraga, di situ semua terpecahkan. Jadi tidak, kalau jalur formal kita kadang-kadang waktu kita sudah terbatas habis, tapi non formal itu yang kita manfaatkan untuk kita selalu bersilaturahmi. Di situ kita bisa untuk menyampaikan hal-hal yang formal maupun non formal yang kita bisa tangkap dan kita bisa rumuskan bersama. Pemirsa, luar biasa, Bang Gagas ini semangatnya memberikan marwah bagi kita semua dalam rangka menciptakan NTB bersih, bebas dari narkoba. Dari hasil inspirasi yang saya gali pada pertemuan hari ini ada 3. Yang pertama adalah hati nurani. Ini adalah kunci. Apapun yang kita lakukan, komitmen apapun yang kita sudah siap laksanakan, tetapi kalau hati nurani kita tidak memberikan cahaya dalam rangka melakukan kegiatan yang akan kita lakukan, tidak ada hasilnya. Maka semua kembali ke hati. Niat tulus kita untuk melaksanakan bebas dari HP dan narkoba itu harus diawali dari hati dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Yang kedua, ini semangat. Beliau memberikan contoh yang sangat luar biasa, begitu semangatnya beliau dalam rangka menggerakkan kita semua, lapas, rutan, termasuk saya, mengajak ke lapas, ke rutan, berkunjung, memberikan arahan langsung kepada warga binaan terhadap bahaya narkoba. Nah, semangat ini harus selalu dipupuk dan selalu ditingkatkan. Awal dari niat, semangat sebagai penunjang. Yang terakhir, bahwa tidak bisa kita menyelesaikan permasalahan narkoba ini sendiri. Kita membutuhkan sinergi, kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada. Beliau membangun, bekerja sama, mengajak kepada kita semua. Pak Dir Narkoba, Kanwilkumham, KBNN, ini sudah ibarat sebuah keluarga. Kita sering dipertemukan dalam rangka silaturahmi, ngopi. Malam hari kita berkumpul, tidak hanya pimpinan, tapi seluruh tim. Beliau menghadirkan timnya, Dir Narkoba menghadirkan timnya, saya juga menghadirkan lapas rutan. Sama-sama berdiskusi, membahas apa yang harus kita lakukan dalam rangka mewujudkan bebas dari narkoba. Kesepakatan, komitmen ini kita bangun terus, sehingga insya Allah kami berdua ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dan mudah-mudahan niat kami ini bisa terwujud berkat seluruh kritikan, saran, masukan dari pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.